Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak dengan menyanyikan lagu Menyenangkanmu. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau telah menemukan kami kembali ke dalam tempat ini. Kiranya lah Engkau memberkati kami semua supaya kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik sampai pada akhirnya ya Bapa. Berkati juga supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Lebih semangat lagi, mari kita menaikkan satu lagu pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu, aku ingin selalu berada di namamu, di bawah kapas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita naikkan sekali lagi refnya tanpa musik. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun masih dari rumah masing-masing Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, memimpin setiap kami.
kami serahkan firman-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan dengan menaruh percaya kepada Tuhan, yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Beginilah bunyi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebelum itu kita akan belajar dulu, apa sih pengertian dari kata menaruh? Menaruh adalah meletakkan atau menempatkan, sedangkan percaya menurut KBBI berarti mengakui atau meyakini bahwa sesuatu itu memang benar adanya. Nah, di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 ini tadi, kata percaya berasal dari kata trust. Trust berarti percaya kepada seseorang atau hal baik atas kebenarannya, kemampuannya atau keandalannya, bukan berasal dari kata belief yang berarti percaya atau menerima suatu hal sebagai hal yang benar. Kadar percayanya adalah kadar yang biasa-biasa saja. Percaya tapi belum tentu melakukannya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan itu dengan percaya yang trust, yang tadi percaya kepada seseorang baik atas kebenarannya, kemampuannya, atau keandalannya. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ada 2 poin di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di sini Bulia mau sampaikan bahwa Tuhan tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Seringkali kita mengeluh kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kehidupan kita atau diri kita sendiri. Nah, Bulia punya contoh. Pada tahun 2018, saat itu Bulia masih duduk di bangku kuliah dan masih kuliah di Jogja. Saat itu Bulia pergi ke Jogja naik kereta dan Bulia mengambil tiket keberangkatan pukul 1 siang. Karena rumahnya Bulia itu jauh dari stasiun dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan, maka sekitar pukul 11:30 siang seharusnya sudah berangkat. Tetapi ketika mau berangkat, papahnya Bulia sakit perut. Sudah jam mepet, sakit perut, sudahlah ditunggu terlebih dahulu. Tapi dalam hati sudah gerundel, sudah menggerutu. Sampai akhirnya sekitar pukul 12, sudah mepet banget. Papanya Bulia baru selesai dari kamar mandi, berangkat terburu-buru. Sampai stasiun pukul 1 lebih, sudah was-was kalau ketinggalan kereta. Ternyata keretanya terlambat datang dan baru datang sekitar pukul 2 siang. Sudah tadi hampir tertinggal kereta, sekarang ternyata keretanya datangnya terlambat. Sudah pasti menggerutu, enggak bersyukur. Nah, di pertengahan perjalanan Bulia dapat kabar dari mamahnya Bulia kalau tadi sekitar pukul 3 sore ada badai siklon yang terjadi di sekitar Solo, Jawa Tengah. Nah, mungkin saja ketika Bulia keretanya tidak terlambat,
pasti di pertengah perjalanan keretanya Bulia kena badai siklon ini. Nah, di situ Bulia baru merasa bahwa pertolongan Tuhan itu memang ada nyatanya, dan rencana Tuhan itu memang rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat diri kita. Nah, yang kedua adalah perkataan Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, Bulia mengambil contoh di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Kenapa Bulia ngambil contoh dari ayat ini? Kalian ingat enggak pada zamannya Nabi Ayub? Nabi Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu musibah, mulai dari penyakit, gatal-gatal, dari kepala ujung rambutnya sampai ujung kaki. 10 anaknya meninggal, istrinya pergi meninggalkannya. Tetapi karena Nabi Ayub ini percaya sama Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan semuanya, kembali mendapatkan kesehatan, kembali mendapatkan istrinya, kembali mendapatkan ke-10 anaknya, dan Tuhan berikan berkat 2 kali lipat. Nah, kalau mungkin saat ini kalian sebagai pelajar mengeluh tugasnya banyak, ulangan-ulangan serba mendadak, dan lain sebagainya, jangan pernah mengeluh, karena ketika Tuhan bisa menolong Nabi Ayub saat itu, pasti Tuhan juga akan menolong kehidupan kalian. Nah, di sini mari kita sama-sama belajar. Mungkin saat ini kita berada di masa yang tidak menentu ya. Kalau sedikit-sedikit kita PJJ, sedikit-sedikit kita sekolah online, sekolah offline, jangan khawatir. Tetap percaya sama Tuhan. Percayanya tapi percaya yang teras, menaruh semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, bukan percaya yang belief, yang hanya percaya tanpa melakukannya. Nah, mungkin di sini saat ini kita berada di keadaan yang enggak sesuai dengan harapan kita. Mungkin Tuhan izinkan kita terpapar virus corona ataupun keluarga kita yang terpapar. Percaya saja bahwa semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Dan Tuhan pasti yang akan memampukannya, dan Tuhan punya rencana yang indah. Karena perkataan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi mari sama-sama kita belajar untuk tetap percaya sama Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan hari ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu menaruh kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan Engkau tetap dalam kasih-Mu. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Engkau telah membimbing kami dalam ibadah PPK hari ini Tuhan.
kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan harapan yang kepada Engkau. Kami serahkan acara kami selanjutnya, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.